Gua Ocha, mungkin banyak yang tahu juga sebagai Failshots. Gue pertama itu milih stylo karena sebenarnya gue nyari matic yang kecil buat dalam kota karena ada X-Max juga dan menurut gue terlalu gede. Waktu itu mungkin yang launching terbaru saat itu stylo, jadi pengennya coba stylo lah karena udah lama nggak beli Honda. Generasi terakhirnya waktu itu stylo kan. Jadi saat launchingnya stylo banyak yang nyamain lampu belakangnya stylo dengan Porsche, specifically mungkin 911. Nah, terus saat itu juga Dendim sampai bikin repaint motornya itu stylo, warnanya ikut color code-nya Porsche. Nah, akhirnya gue nyari Porsche yang unik apa nih? Akhirnya ketemulah 911 Dakar. Nah, 911 Dakar itu kan ya emang dia peruntukannya buat off-road segala macam lah, dua alam lah. Jalanan bisa, mau terabasan juga gas gitu loh. Makanya ini semuanya mungkin mengarahnya ke arah situ. Oke, mungkin startnya dari depan lah. Dari depan kita bisa lihat bannya udah diganti dengan yang dual purpose. Ini dari Pirelli, serinya SL60. Memang sih udah nggak ada yang baru, tapi gue make ini karena dari dulu emang gue trust dengan brandnya Pirelli. Jadi kemarin sempet pakai pun juga masih aman juga sampai sekarang. Terus pelek kita repaint warna putih, discnya kita ganti 8.1 Vietnam. Shock depannya pakai KTC SF01 kalau nggak salah serinya. Abis itu dilengkapi dengan Brembo. Brembonya disambungin pakai selang rem dari Ultraspeed. Itu ke atas lanjut ada RCS 15 ya buat upgrade pengereman biar lebih enak lah. Terus mungkin pindah ke sebelah kirinya. Ya ini pakai variasi aja sih Ako-Sato, tapi ditutup dengan ini handguardnya merek Soka. Soka pun lokal, tapi sebenarnya ini buat Vespa sih. Ini kebetulan PNP, yang ini PNP, jadi nggak ada yang dirubah, tinggal dipasang aja itu pen. Terus di depan ada dua lampu tembak untuk ya kalau malam gelap segala macam, misalnya kita masuk hutan, ada dua ekstra. Bracket lampunya pakai punyaan Soka juga. Asalnya buat Vespa. Nah, terus di custom pakai bracket biar bisa masuk ke dasinya stylo. Terus di atasnya ada windshield merek Sackbill. Nah, terus dilengkapin sama phone holder juga biar nggak nyasar dari Oso Pro, itu kita custom ditembus ke bodinya biar bisa naruh di tengah. Karena biasanya di spion kan kita naruhnya agak miring. Gua agak sedikit OCD lah, jadi pengennya di tengah. Ke belakang ada tas kecil di sini. Ini lokal sih, mereknya apa tuh? Super Soda. Ini tas lokal, murah juga, tapi functional sih. Kalau naruh barang bisa lebih cepat. Terus mundur ke mana? Ke jok. Jok masih standar total. Ini standarnya nggak ada yang dirubah. Di belakangnya ada SW Motec. Ini tas fungsional banget karena tadinya gue pakai X-Max yang bisa naruh banyak. Gue butuh kompartemen lebih ya, jadi gue tambahin. Terus turun di box filter ini gue ganti pakai clear cover ya, clear cover. Gue lupa mereknya apa. Terus filternya pakai punyaan Fenrir. Di dalamnya ada diecast-nya juga. Itu referensi gue pas modifikasi sebenarnya. Jadi gue lihat itu, oh ya ngikutin itulah. Di bawahnya lagi CVT, dalemannya udah full dari Ultraspeed. Oh iya, ada shocknya juga. Shocknya diganti sama YSS. Itu G series yang ngebantu banget sebenarnya karena stylo standar kan identik dengan shocknya yang keras, joknya pun keras, makanya kita ganti dan emang bener jadi lebih enak. Terus di sebelah kanan knalpot ganti WRC, nggak terlalu berisik juga, enak. Terus sama paling kipas magnetnya aja diganti yang lebih berat dari Ultraspeed. Lampu belakang dari GMA. Sama ya di refresh
sama Ultra Speed. Ini sebenarnya baru banget beres, terus kemarin tuh kita udah tes dari Solo ke Banyuwangi. Kita ngelewatin Bromo, turun ke pasir. Ya ngetes fungsi semua ini ya emang works, ban juga enak, di pasir, di jalanan nggak licin. Di pasir pun jadi akhirnya bisa nyebrang. Nah ya lewat Bukit Teletubbies segala macam. Kendalanya sempat mati karena mungkin kita ganti aftermarketnya, kan dia open si clear covernya. Pasir masuk ke TB, sempat diseret juga akhirnya pakai towing hook. Tapi abis itu kita bawa ke bengkel terdekat, di servis beres. Itu aja sih paling kendalanya karena matic.